Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alifa Rizaki, saya dari BKI 3E. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian kematangan. Menurut para ahli, kematangan merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi pertumbuhan anak. Apa sih kematangan itu? Kematangan merupakan perubahan yang terjadi pada setiap individu atau pada setiap orang secara teratur berdasarkan genetik yang sudah mencapai usia masak atau sudah mencapai usia yang matang. Kayak misalkan contoh umur 20 tahunan atau 20 tahunan ke atas itu sudah mencapai usia yang cukup masak. Atau dapat kita artikan sebagai warisan biologi sejak lahir yang mempengaruhi perkembangan anak. Nah, dari kematangan tersebut akan menghasilkan potensi yang sudah dibawa sejak lahir atau yang biasa kita kenal sebagai faktor genetik atau faktor keturunan. Tetapi kematangan ini juga tidak seluruhnya berdasarkan faktor dari genetik atau faktor dari keturunan tersebut, tetapi bisa juga salah satu yang mempengaruhi kematangan bisa itu dari lingkungan ataupun dari pengalaman kita. Jadi kayak contohnya misalkan ada anak yang pinter tapi emang dia dari faktor genetik, yaitu misalkan dari salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya yang memang cerdas atau pintar, itu merupakan faktor genetik. Ada pula yang anak itu pintar tetapi berdasarkan atau hasil dari pengalaman dia atau karena lingkungan dia yang mendukung. Jadi kayak misalkan di lingkungan dia itu terdapat orang-orang yang cerdas atau mahir sehingga dia ikut terbawa, dan bisa juga karena dia belajar dengan rajin, belajar dengan giat, terus juga dia mendapatkan dorongan dari keluarga serta diri dia sendiri, dan juga salah satunya dia mendapatkan asupan gizi yang baik, maka itu juga dapat mempengaruhi kematangan. Lalu ada pula kematangan yang terjadi pada aspek psikis seperti kayak misalkan berpikir atau memiliki rasa kemauan dan lain-lain. Jadi kayak kematangan psikis itu akan mengalami kemaksimalan dan memerlukan latihan terlebih dahulu. Jadi contohnya kayak misalkan kita baru usia 5 bulan gitu, kan kita belum tentu bisa langsung jalan karena kita membutuhkan latihan terlebih dahulu. Kan biasa kalau misalkan kita udah bisa langsung jalan itu sekitar umur 11 bulan atau hingga mencapai 1 tahun. Jadi itu akan memerlukan latihan terlebih dahulu seiring berjalannya waktu gitu. Seiring berjalannya umur kita bertambah, maka kita akan terus berlatih hingga akhirnya kita dapat berjalan. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.